Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Akor Sitepo MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Ardian Cahyadi MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Marta Dinata selaku pembahas. Izinkan saya memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latihan Small Side Games terhadap kemampuan dribbling siswa ekstrakurikuler Futsal SMA Negeri 3 Kota Bumi. Yang dimana agenda presentasi yang pertama pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, 3 metode penelitian, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan dan saran. Latar belakang penelitian. Futsal adalah permainan yang cepat dan dinamis. Dari segi ukuran lapangan yang lebih kecil dan jumlah pemain yang lebih sedikit, dalam permainan futsal, pemain juga mempelajari untuk bermain lebih akurat dalam teknik dasar bermain, seperti teknik dribbling. Menurut hasil pengamatan dan observasi di lapangan, siswa memiliki kemampuan menggiring bola yang masih sangat rendah. Maka banyak siswa yang menggiring bola terlepas jauh saat membawa bola, sehingga terlihat kontrol bola yang kurang baik karena aktivitas fisik yang banyak terpakai dan terlihat sangat kelelahan dalam menggiring bola, sehingga pada saat penguasaan bola sering terlepas dan direbut oleh lawan karena tidak bisa menghindar dari hadangan lawan. Kemudian pemberian latihan masih kurang bervariasi, tanpa adanya latihan yang khusus agar siswa terampil dalam melakukan dribbling. Oleh karena itu, perlu adanya latihan yang efektif dalam meningkatkan kemampuan dribbling pada siswa, dan kurangnya konsentrasi ketika melakukan dribbling sehingga banyak siswa yang gagal atau tidak sampai melakukan dribbling pada saat pertandingan. Kondisi tersebut sangat besar resikonya apabila lawan berhasil merebut bola dan melakukan serangan balik. Jika pemain mampu mengendalikan bola dan dengan cara menggiring bola, maka alur permainan akan dikendalikan oleh permainan tersebut. Dengan mampu mengendalikan permainan, kemenangan dan prestasi dapat diraih tanpa menjumpai kesulitan yang berarti. Inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk meneliti pengaruh latihan Small Side Game terhadap kemampuan dribbling pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kemudian identifikasi masalah. Ketika bermain, siswa masih terburu-buru saat melakukan dribbling sehingga kehilangan keseimbangan saat melewati lawan. Yang kedua, pemberian bentuk latihan masih kurang bervariasi tanpa ada latihan yang khusus agar siswa terampil dalam melakukan dribbling. Yang ketiga, kurangnya konsentrasi ketika melakukan dribbling sehingga banyak siswa yang gagal atau tidak sampai melakukan dribbling pada saat pertandingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh latihan Small Side Games terhadap kemampuan dribbling pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Kota Bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh latihan Small Side Games terhadap kemampuan dribbling pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 3 Kota Bumi. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa, latihan Small Side Games terhadap kemampuan dribbling ini diharapkan siswa dapat mengetahui dan memahami latihan menggunakan metode Small Side Games dalam futsal, sehingga dapat menambah wawasan siswa. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bahan perbandingan guru, pelatih, dan pembina olahraga futsal dalam memberi latihan ekstrakurikuler futsal. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan pustaka dan referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 3 Kota Bumi. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengalaman mengenai pembelajaran latihan Small Side Games terhadap kemampuan dribbling, serta sebuah ilmu yang berharga untuk guna menghadapi permasalahan di masa depan dan menjadikan sarana pengembangan wawasan. Yang kelima, bagi peneliti lain, sebagai sumber atau tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai latihan Small Side Games terhadap kemampuan dribbling. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian futsal. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930 oleh Juan Carlos Seriani pada saat Piala Dunia digelar di Uruguay. Olahraga baru itu dinamai Futebol de Sala dalam bahasa Portugis atau Football Sala dalam bahasa Spanyol yang maknanya sama, yakni sepak bola ruangan. Dari kedua bahasa itulah muncul singkatan futsal yang mendunia hingga sekarang. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim beranggotakan 5 orang dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dan kaki, menurut Kurniawan. Yang kedua, teknik dasar futsal.
Asmarjaya berpendapat bahwa untuk dapat bermain futsal dengan baik, seseorang pemain harus memiliki skill atau teknik dasar yang baik. Tidak hanya sekedar bisa menendang bola, tapi juga diperlukan keahlian dalam menguasai atau mengontrol bola. Yang pertama, teknik menendang atau kicking. Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan futsal yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik akan dapat bermain secara efisien. Yang kedua, menerima atau menghentikan bola. Tujuan menerima atau menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola yang termasuk di dalamnya untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan mempermudah untuk passing. Yang ketiga, menyundul bola. Tujuan menyundul bola adalah untuk mengoper, mencetak gol, mematahkan serangan lawan, atau membuang bola. Yang keempat, menggiring bola. Menggiring bola adalah menendang bola secara terputus-putus atau pelan-pelan. Menggiring bola bertujuan untuk mendekati jarak ke sasaran melewati lawan dan menghambat permainan. Sedangkan menurut Andri Irawan, menggiring bola adalah suatu usaha memindahkan bola dari satu daerah ke daerah lain dengan berliku-liku untuk menghindari lawan. Harus kita usahakan agar bola tetap bergulir dekat dari kita, jauh dari kaki lawan pada saat permainan berlangsung. Kemudian definisi latihan. Latihan sangat penting untuk dilakukan untuk membantu peningkatan kemampuan dalam melakukan aktivitas fisik dan menunjang perkembangan fisik seseorang. Sukadianto menyatakan bahwa pengertian latihan yang berasal dari kata praktis adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan atau kemahiran berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraga. Kemudian ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler atau sering juga disebut dengan ekskul adalah bagian dari sekolah yang dijadikan tempat untuk peserta didik mengembangkan bakat dan minatnya. Menurut Hermawan, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk manusia yang seutuhnya sesuai dengan pendidikan nasional. Kemudian karakter usia SMA. Menurut Desmita, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri atau ego identity. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam itu membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja. Kemudian small side games. Menurut Ganesha Putra, bahwa latihan small side game merupakan suatu latihan yang berkembang dengan menyajikan situasi permainan yang membuat permainan mendapatkan penguasaan aspek teknik, taktik, dan fisik sekaligus. Dapat dijelaskan bahwa small side games merupakan suatu bentuk latihan yang dapat meningkatkan penguasaan aspek teknik, taktik, dan fisik dengan menggunakan latihan tersebut. Menurut Almeida, dalam bentuk permainan kegiatan game sisi kecil atau ketentuan bermain dan fase permainan pembelajaran lebih relevan dengan perolehan keterampilan dan kemampuan jenis-jenis kegiatan yang melibatkan pelatihan fisik dan praktek keterampilan teknik. Kemudian kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat dijadikan suatu kerangka berpikir dalam suatu permainan futsal yang gerakannya dilakukan dengan cepat, tepat, dalam situasi bervariatif. Maka dari itu dibutuhkan suatu teknik dribbling yang baik. Dribbling adalah kemampuan dalam membawa bola melewati lawan sesuai dengan tujuan. Dribbling yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam permainan futsal. Dalam futsal, dribbling memiliki tujuan antara lain membawa bola melewati lawan, membuka ruang ke daerah kosong, mengoper untuk terobosan, dan seterusnya. Kemampuan dribbling tidak dapat langsung dikuasai dengan sempurna dalam waktu singkat, tapi menggunakan waktu yang sempurna. Kemudian, hipotesis H0. Tidak ada pengaruh signifikan antara latihan small side games terhadap kemampuan dribbling pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 3 Kota Bumi. H1. Ada pengaruh yang signifikan antara latihan small side games terhadap kemampuan dribbling pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 3 Kota Bumi. Metode penelitian pre-eksperimental design. Populasi penelitian. Populasi yang digunakan sebanyak 20 peserta didik. Sampel penelitian. Sampel yang digunakan sebanyak 20 peserta didik. Variabel penelitian, variabel X, variabel bebas, variabel terikat Y.
Desain penelitian, one group pretest, post-test design, instrumen penelitian dribbling test, teknik pengumpulan data dribbling test, teknik analisis data UJT. Hasil dan pembahasan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil dari tes dribbling yang dilakukan sebanyak 2 kali percobaan. Data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik seperti yang terlihat pada diagram di samping. Uji normalitas. Data pretest berdistribusi normal 0,129 lebih kecil dari L tabel 1,319. Post-test berdistribusi normal 0,084 lebih kecil dari L tabel 0,319. Uji hipotesis. Pengaruh latihan small side games dengan nilai T hitung 3,93 lebih besar dari 1,812 dari T tabel, maka hipotesis diterima. Kemudian pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat dilihat dari pengujian hipotesis yang pertama, menunjukkan bahwa latihan menggunakan small side games memiliki pengaruh yang signifikan. Latihan menggunakan small side games dapat meningkatkan kemampuan dribbling. Dengan memiliki kemampuan dribbling yang baik, maka pemain akan mudah mengendalikan bola sesuai dengan gerakan yang diinginkannya dan membawa bola secara cepat ke depan area pertahanan lawan. Jika pemain mampu mengendalikan bola dengan cara menggiring bola, maka alur permainan akan bisa dikendalikan oleh pemain tersebut. Dengan mampu mengendalikan permainan, kemenangan dan prestasi dapat diraih tanpa menjumpai kesulitan yang berarti. Kesimpulan, ada pengaruh yang signifikan antara latihan small side games terhadap kemampuan dribbling pada siswa ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 3 Kota Bumi. Saran, yang pertama bagi peneliti, sebagai bahan analisis untuk mengetahui pengaruh latihan small side games terhadap hasil dribbling, kemampuan dribbling pada siswa ekstrakurikuler futsal. Pelatih. Yang kedua bagi pelatih, sebaiknya para pelatih lebih memperhatikan model latihan yang digunakan dalam melatih kecepatan dribbling. Yang ketiga bagi siswa, supaya siswa mengetahui pengaruh latihan menggunakan small side games terhadap kemampuan dribbling pada futsal. Yang keempat, program studi, sebagai bahan dan masukan dalam penelitian metode eksperimen khususnya cabang olahraga futsal. Sekian pemaparan skripsi saya. Jika ada salah kata saya meminta maaf, kepada Allah saya meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.